Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan saya di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Agraria. Yang pertama yaitu pengertian agraria. Agraria dari bahasa Latin agar, yang berarti tanah atau sebidang tanah. Menurut KBBI, agraria adalah urusan pertanian, juga pemilikan urusan tanah. Agraria yang dalam bahasa Inggris agrarian yaitu tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Di Indonesia, agraria mencakup di lingkungan administrasi pemerintahan, dipakai dalam arti tanah, baik pertanian ataupun non-pertanian. Tetapi, hukum agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam melakukan kebijaksanaannya di bidang pertanahan. Maka perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Agraria meliputi permukaan bumi atau tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah di sini bukan dalam arti fisik, tetapi merupakan bentuk yuridis, yaitu hak. Yang selanjutnya yaitu B. Hukum agraria pada masa kemerdekaan. Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda atas negara Indonesia, barulah pemerintah mulai menata kembali pendudukan tanah oleh rakyat dengan melakukan yaitu 1. Mendata berapa luas dan jumlah penduduk yang usaha tanah-tanah perkebunan untuk pertanian. Yang kedua yaitu pendudukan tanah perkebunan. Hampir semua perkebunan menghambat usaha pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu pemakaian tanah di lokasi daerah pegunungan. Dikhawatirkan akan terjadi erosi dan penyerapan air. Yang keempat, pemakaian tanah-tanah oleh rakyat di beberapa daerah menimbulkan ketegangan dan kerusuhan yang membahayakan keamanan dan ketertiban. Untuk itu, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. Penyelesaian akan diusahakan bertingkat 2, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap pertama, terlebih dahulu akan diusahakan agar agenda segala sesuatu dapat dicarikan penyelesaiannya atas dasar kata sepakat antar pemilik perkebunan dengan rakyat atau penggarap. Tahap kedua yaitu apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berhasil, maka dalam rangka penyelesaian penggarapan tanah perkebunan tersebut akan mengambil kebijakan sendiri dengan memperhatikan 1. Kepentingan rakyat dan kepentingan penduduk letak perkebunan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kedudukan perusahaan perkebunan di dalam susunan perekonomian negara. Agar pelaksanaan dari keputusan tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka diatur ketentuan sebagai berikut, yaitu 1. Kemungkinan pencabutan dan pembatalan hak atas tanah perkebunan milik para penguasa, baik sebagian maupun seluruhnya, jika mereka sengaja menghalangi upaya penyelesaian. 2. Ancaman hukum terhadap mereka yang melanggar atau menghalangi. 3. Ancaman hukum terhadap mereka yang tidak dengan seizin pemilik perkebunan.
masih terus memakai tanah perkebunan sesudah tuntutan itu diberlakukan. Yang keempat yaitu ketentuan tentang harus mengadakan pengosongan. Selain ketentuan di atas, dalam upaya menata kembali hukum pertanahan, pemerintahan telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang penentuan perusahaan pertanian atau perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan. 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang peraturan pemerintahan dan tindakan-tindakan mengenai tanah perkebunan. Yang terakhir yaitu ketentuan lain yang menyangkut pemakaian tanah-tanah milik warga negara Belanda yang kembali ke negerinya. Yang poin C akan disambung oleh partner saya yaitu Anissa Nurmawadah. Sekian dari saya, terima kasih. Yes. Saya. Wes sekarang peraturan. Gak jo. Mulane presiden. Saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang hukum pertanahan. Yang terakhir yaitu sumber hukum agraria. Sumber hukum agraria dibagi menjadi dua, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, terus sama undang-undang ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 160 tentang peraturan dasar pokok agraria. Yang keempat, peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Yang kelima, peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan pasar peralihan masih berlaku. Yang terakhir, sumber hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya UUPA. Yang kedua, hukum adat yang lama dengan syarat-syarat tertentu yang cacat-cacatnya telah dibersihkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.